hari Senin. Astagfirullahaladzim. Tolong. Batuk Pak Haji. Tolongin. Kau pikir siapa? Kirain manusia silver. Hari ini aku memang ambil Iya, betul. Batuk ya. Rambut aku silver, sepatu aku silver. Coba lihat dulu. Tapi aku tuh ya. Ya best kan gaya gue kan? Aku salut. Best kan, Besti? Best banget. Best gak? Best banget. Jawab dong, kalau kakek-kakek nanya harus jawab. Tapi aku salut sama kamu ya, walaupun kamu sudah berusia, sudah tua ya. Tapi kamu tuh... Lu tuh 41 ya? Ya lu 45, tapi kamu semangat kerjanya aku apresiasi. Oh iya tentunya. Ya, coba. Karena semuanya demi... Itulah bedanya kita berdua yang hari ini masuk sama 2 orang teman kita. Iya. Bedanya tahu kalau apa? ini kan mereka kaya raya. Kalau mereka itu bedanya, mereka itu BI. Apa tuh? Butuh istirahat. Karena... Banyak kerjanya. Oh banyak kerjaan. Kalau kita BU. Butuh uang. Iya betul. Mereka juga ada di sini, mereka bukan BU, bukan butuh uang. Bayar utang. Tapi bercanda ya. Band ini bisa dibilang adalah band paling laris manis di 2000. Luar biasa. Luar biasa. Makanya mereka ini di Lebaran tahun ini mereka tidak menerima THR. Iya. Ya kan? Oh, karena terlalu banyak job. Makasih ya udah bantu kami. Terima kasih. Buat Pelan ya. Iya. Buat apa lu punya uang banyak kalau misalnya tidak ada teman berbagi tukang kendang? Ayo. Iya dong. Ayo. Ya, coba kalau lu juga sampai dengan sekarang masih bingung. Sobat Ambiar, tolong ya aku tuh bingung sama temen aku. Mapan iya, tampan enggak, ya kan? Lu lanjutinnya yang bagus dong. Mapan iya, ganteng iya. Tampan iya. Tampan iya. Coba kurang apa lagi? Kita tanya sama senior kita ya. Yang satu ini katanya anaknya mau kawin. Siapa tahu bisa nulur sama lu. Iya. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Roy Martin. Roy Martin. Pria-pria flamboyan nih. Oh. Umur 74 masih sobek-sobek. Umur 74, luar biasa. Emang 74 om? Wow. Jangan macam-macam orang 47. 47. Om, Ya. umur 74 Keren, tapi Om. lihat Gaya tampil luar banget biasa. loh. Masih. Greng. Om, aku minta masukan buat temen aku. Lihat dia, ganteng iya. Tapi sampai dengan sekarang belum ada wanita yang mendekati dia. Kira-kira Om, Kemungkinan pertama, apa? terlalu milih. Yang kedua, Yang kedua, ini saya nggak tahu. yang pertama terlalu milih. Mungkin yang kedua. Om Gading apa kabar om? Gading sehat om? Sehat. Oh Galih sehat, semua sehat. Sehat. Bukan terlalu milih dia Om, terlalu dandan. Om Roy Martin kami ucapkan terima kasih banyak. Om kita dengar kabar katanya Gading Martin ini akan segera menikah di tahun ini sama Medina Dina. Kita mau lihat yang satu ini. Mau nikah katanya tahun ini. Siapa yang bilang? Gading tadi katanya. Masa sih? Itu tadi Itu kita dengar kabar kata tahun ini nih katanya. seru banget om. Saya malah belum dengar. Oh ya? Belum denger om. Belum dengar. Belum ada kabar sama sekali omongan apa gitu. Belum. Yang Om lihat hubungannya Gading sama Medina itu seperti apa Om sekarang? Kayaknya baik ya. Kayaknya baik. Sebatas baik aja Om. Baik. Kayaknya baik. Emang om belum pernah ketemu? Baik banget. Oke baik banget. Terakhir ketemu Om sama Medina kapan Om? Kapan ya? Agak lama sih di tempatnya Gading. Saya pas ke sana ketemu Medina. Baik, anaknya baik, cantik, baik. Di atas 3 bulan? Ya kira-kira 3 bulan yang lalu. Oh berarti lumayan lama. Nggak ketemu Lumayan. ya? Karena saya juga kan lama juga ke tempatnya Gading. Gadingnya sibuk, saya sibuk. Jadi pas ada waktu aja saya ke sana. Oh oke, tapi Gading itu tipikal yang suka cerita nggak sih Om misalnya hubungannya mau dibawa kemana atau curhat-curhat tentang pasangan yang sekarang? Nyerempet-nyerempet dikit lah, nyerempet. Tapi secara total gitu enggak sih. Dia cuma dia, Gading, kapan Ding? Bentar loh Pak, sabar gitu. Oh belum sampai minta restu om? Ya cuman, gimana Pak? Gimana kamu? Sampai kemana ini, mau dibawa kemana? Oh Om udah nanya itu tuh? Ya, Oke. yuk umur kamu dikejar umur loh. Ya, kamu dikejar umur. Sebentar Pak, masih nyaman sendiri, itu jawaban dia. Masih nyaman sendiri? Nyaman sendiri. Ya itu alasan aja. Saya tahu itu alasan aja. Alasan, respon Om tuh ketika mendengar masih nyaman sendiri. Sementara Om ada pertanyaan sebelumnya, kapan, mau kapan? Berarti kan ada satu harapan dari Om. Oh iya, karena begini,
sang waktu kan tidak pernah menunggu seseorang, ya kan? Sang waktu berjalan dengan semaunya dan dia dikejar oleh waktu itu, umur. Nah, demikian juga Medina, kalau itu Medina kan juga akan kemakan umur nantinya, kan kasihan anak-anaknya nanti. Kalau itu Medina? Kalau siapapun gitu, siapapun perempuannya, kasihan kalau nanti mereka udah tua-tua baru punya anak kan kasihan. Tapi Om sendiri mengharapkannya kapan buat Gading? Pengennya dong, pengennya. Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Tapi sekali lagi ini hidupnya Gading, Ya. bukan hidup saya. Saya udah punya Ana Maria. The one and only. Om, tapi kalau menurut Om ya, Medina ini di mata seorang Roy Martin ini adalah perempuan yang seperti apa? Pertama dia polite, pertama cantik secara fisik, Oke. dia cantik. Polite sopan ya? Sangat sopan. Oke. Dan tidak dibuat-buat, artinya ada yang sopan. Saya orang Jawa, saya membaca energinya. Iya, Bukan apa yang diucapkan, tapi energinya. Energinya positif. bisa merasakan. Iya. Oke, apakah itu yang menurut Om dicari dari seorang Medina oleh Gading Martin? Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kalau dari cucunya Om, Gempi Om, Wah, saya udah tahu belum kalau papanya lagi dekat sama ini pertama saya anu dulu, saya clearance dulu. Pertama saya bukan juru bicaranya Gading. Kedua, Gading belum membayar saya untuk honornya ini. Ya, Gading harus bayar dulu. Iya, Gading nih, waduh. Belum bayar ya? Belum bayar. Kalau Gempi saya nggak tahu karena sangat jarang saya bisa ketemu Gempi. Oh, Saya sibuk, Gadingnya sibuk, Gempinya sibuk. Bayangin. Hanya setahun bisa 3 kali paling. Jadi Om tuh sekarang kesibukannya ngapain aja Om? Ada kerjaan lain. Kedua, ya ada syuting, ada series, ada syuting ya Om. Kalau di luar kerjaan Om? di luar kerjaan olahraga. Wih, Olahraga golf, renang, lari kalau dikejar anjing. Sama dong, sama kita. Ya, Nggak boleh lari, tapi kalau Benar. dikejar anjing harus lari kan. ya. Mengisi waktu ya, yang penting happy. Tapi kadang tuh kebahagiaan itu bukan cuma tentang diri kita, tapi melihat orang lain juga bahagia termasuk keluarga, anak cucu ya Om ya. Jadi begitu kita menjelang tua itu, yang paling bahagia ketika lihat anak-anak kita kumpul, rukun, cara ekonomi tidak kekurangan, cara keluarga mereka rukun-rukun itu sebuah kebahagiaan yang mewah, sebuah kemewahan itu. Natal terakhir kayak gimana Om ngelihat suasananya? Luar biasa semua pada kumpul, anak-anak saya dari Bali juga kumpul, semua kumpul. Istimewa lah, satu waktu yang istimewa buat kami. Om, kalau setiap Natal dalam pikiran Om, apalagi khususnya di tahun kemarin ya 2025 melihat keluarga berkumpul, apa dalam pikiran Om selain luar biasa, berkat Tuhan apa yang Om Luar biasa karena pertama ketika kita tua itu yang paling pertama itu sehat. sehat. Saya merasa sehat, istri sehat, anak-anak saya, cucu saya sehat. Semua sehat, rukun itu kebahagiaan yang luar biasa. Iya, iya. Dan bisa kumpul, itu sebuah kemewahan. Segitu aja tuh mewah sekali. Itu mewah, Ya, Om, ya. mewah. Betul, betul. Jadi bukan tidak hanya uang gitu. Ya. Karena hidup ternyata bukan hanya uang gitu. Ada hal-hal lain yang tidak bisa kita beli dengan uang. Iya betul. betul. Gading kemarin waktu Natal datang ke rumah Om? Datang, Sama siapa Gading datangnya Om? sendiri. Sekali lagi belum dibayar Om. Sendiri katanya, oke. Sama Gempi, sama Gempi. Om sama Sama Gempi. Gempi. Oke, Om kita mau kasih lihat. Ada satu artikel nanti tolong diklarifikasi yang satu. Roy Martin menyesal pada Gibran Martin, akui kesalahan dan kehilangan momen bersama anak. Maksudnya apa? Maksudnya gimana Om? Ya, tidak hanya pada Gibran, pada semua anak-anak saya. Jadi kalau saya remind gitu, anak-anak begitu kecil, mereka baru belajar nyanyi gitu, dengan segala permainannya, segala tiba-tiba mereka udah gede, menuju kedewasaan. Ketika itu saya baru sibuk dengan diri saya sendiri, melakukan sebuah kebodohan yang tidak perlu saya cerita di sini. Ya. Itu waktu itu tidak pernah terulang. Waktu berjalan mereka saya tinggalkan gitu. Dengan saya sibuk di luar, saya sibuk dengan diri saya sendiri, ego saya sendiri. Tiba-tiba mereka tumbuh besar dan kadang-kadang, waduh, anak-anak sudah tidak butuh saya lagi sekarang.
Kok ada yang hilang kemarin? Ada yang hilang yang tidak bisa saya beli. Iya. Tidak bisa saya ulangi lagi. Waktu tidak pernah bisa terulang. Itu momen itu yang saya selalu, andai kata saya tidak melakukan itu. Si andai kata itu ada nggak Om sesuatu yang Om ingin capai saat ini untuk membayar Ya, rasa itu. hilang? Sekarang bagaimana seluruh waktu saya, ketika mereka membutuhkan saya ada sekarang. Om, kita tuh percaya tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada. Tapi bagaimana bisa kita untuk menerima diri kita sendiri sebagai anak pun juga sebagai orang tua dan memaafkan diri sendiri, juga memaafkan orang tua. Kalau Om tuh tipikal ayah atau orang tua yang apakah berani untuk minta maaf kepada anaknya atas apa yang pernah dilakukan? Pernah nggak sih Om? Iya, sering. Saya seorang yang, Om, sorry kita pakai mic ya Om. oke. Ya, saya orang tua yang bahkan sering selalu minta maaf pada anak saya, pada istri saya, pada orang tua dalam doa-doa saya. Saya selalu minta maaf karena begitu banyak waktu yang terhilang. Kalau saja waktu itu ada, gitu. Kalau saja waktu itu bisa terulang kembali, tapi sang waktu tidak pernah berjalan mundur. Ya, itu yang saya selalu saya sesali. Artinya Om selalu meminta maaf iya, kepada tante anak pada istri, pada anak-anak saya, pada termasuk saudara-saudara saya atau teman-teman saya. Karena saya sebenarnya bisa melakukan yang lebih tapi tidak saya lakukan ketika itu. Om, apa yang Om rasakan saat ini? Saya damai sejahtera saat ini ketika saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya sudah berdamai, saya cuma ingin lihat anak-anak saya tumbuh lebih baik lagi dari saya. Dan mereka harus lebih baik dari saya. Apa yang ingin dicapai Om di usia sekarang? Kalau anak-anak muda kan ingin dicapainya cita-cita. Kalau di usia Om Roy sekarang ini apa yang ingin saya dicapai? kepinginnya pada akhir waktu saya yang saya nggak tahu sampai kapan. Tapi saya kira waktunya tidak banyak lagi. Pengen jadi orang yang berguna tidak hanya untuk diri, untuk keluarga saya, tapi juga untuk orang lain. Saya ingin dikenang sebagai orang yang peduli dengan orang lain. Om pengen tahu dong, setiap pagi itu apa yang Om Roy Martin biasa lakukan? Bangun tidur, pertama Bangun kali tidur membuka saya mata. pertama, saya berdoa. Kemudian saya sarapan, ngopi, makan ubi rebus. Nah, ubi rebus. Ubi rebus, Oke. terus kemudian roti bakar. Iya. Kemudian saya jalan dengan istri, jalan keliling komplek itu atau berenang. Kemudian nonton TV sebentar, terus ke kantor, ke kumpul teman-teman ngobrol kanan kiri, pulang sore, doa lagi, kumpul istri ngobrol-ngobrol, ya hanya itu. So you start and end up your day, memulai hari dan mengakhiri dengan doa. Iya. Om kalau boleh di-share sedikit sama kita, apa doa membuka harinya seorang Roy Martin? Doa saya bahwa terima kasih Tuhan atas kasih karunia kelimpahan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih untuk kesehatan kami sekeluarga. Terima kasih untuk kebahagiaan rumah tangga kami, istri anak cucu kami. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Sertai berkati anak-anak saya. Itu. Keluarga dan anak-anak itu adalah yang utama ya Om. Itu yang pertama. Apa yang disampaikan untuk anak-anak dan juga cucu-cucu yang barangkali bisa menyaksikan ini? Untuk anak-anakku, pertama jangan ulangi kesalahan papamu. Yang paling penting adalah keluarga. Itu paling penting. Keluarga. Keluarga paling penting. Sesibuk apapun tempat berpulang ya tetap keluarga ya Om. Iya. Keluarga adalah terpenting ketika kita, apalagi menjelang tua ya. Mungkin ketika kita muda, pekerjaan yang utama. Karena kita mengejar sesuatu. Tapi ternyata enggak. Ternyata keluarga itu pertama. Om lagi sibuk-sibuknya anak-anak ini suka merasa sepi gak sih?
pernah merasa Oh sepi? pasti. Tuh, untung saya ditemani oleh Anna Maria yang selalu mendampingi saya. Kalau enggak saya sangat kesepian karena saya ada 6 anak, ketemu ya seminggu sekali dengan Gibran sama yang lain. Tapi yang lain kayak Gading kan setahun paling 3-4 kali saya ketemu. Walaupun sama-sama di Jakarta. Sama-sama di Jakarta, tapi saya ulang tahun, dia ulang tahun, Natal, itu pasti ketemu. Selebihnya ketemu di luar, kadang-kadang. Anak-anak yang lain juga demikian juga, mereka sangat sibuk. Gibran tiap minggu karena datang ke gereja dia ketemu. Oke. Memaklum ya, mau tidak mau memaklum kesibukan anak ya Om. Tapi bahagia selalu bersama istri tercinta yang disebut berkali-kali ya. Bahagia di rumah walaupun kita baru dengar nih kemarin rumahnya Om Roy Martin baru dimasuki sama apa? Sama ular sanca. Kok bisa ya? Om kita kasih lihat dulu yang satu ini agak belok sedikit topiknya, boleh Om ya? Bisa. Lah abis banjir apa gimana Om? Bukan enggak, ini saya salah ambil jurusan. Saya ambilnya jurusan pawang hujan. Yang datang ular, jadi salah jurusan. Pagi-pagi jam 4 itu kira-kira. Jam 4 pagi Om. Jam 4 pagi asisten saya teriak-teriak pakai bahasa Sunda. Saya nggak ngerti, cuman ageng gitu. Ageng, besar. Saya pikir besar, apanya besar? Ternyata ular. Karena ular, saya bilang oke, karena masih, sekarang di mana? Masuk gudang, oke nanti siangan. Saya jam 8, saya mencoba untuk menangkap. Oh jadi udah masuk ke gudang, Om biarin aja dulu, yang penting udah masuk ke dalam gitu, ke dalam gudang Udah ya? Agak siang, saya mencoba, gagak berani menangkap. Sendiri? Sendiri Om. ART saya. Kemudian ketika saya lihat, oh ini mesti ahlinya, ya kan? Ahlinya. Telepon damkar. Dalam 10 menit damkar datang, dia atasi. Luar biasa damkar. Langsung diambil? Langsung diambil. Luar biasa damkar ini ya. Kita apresiasi untuk damkar yang bisa melakukan apapun. Tapi itu ularnya dari mana Om sebenarnya? Ya ini saya belum tanya ularnya dari mana. Ya. Dari sebelah, pasti dari sebelah. Iya, ada aja ya. Oke, buat Om Roy Martin kali ini kita mau ngajakin Om Roy untuk berpindah tempat. Kita punya pertanyaan-pertanyaan lainnya, tolong dijawab dengan lebih jujur lagi dalam kursi kegegeran. Let's go, mari kita pindah. Oke. Baik Om. Om, kita punya beberapa pertanyaan, silakan dijawab Om. Pertanyaan pertama ya Om. Siap. Jika Gading benar-benar menikah suatu hari nanti, nilai keluarga apa yang paling ingin Om Roy titipkan kepadanya? Sayangin istrimu dan anak-anakmu seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Oh wow. Oke, tapi harus sayangi diri sendiri dulu ya. Oh ya, pertama pasti menyayangi diri. Tapi ketika kita sudah, saya kira cukup menyayangi diri kita sendiri, jangan berlebihan juga. Ya. Nanti jadi narsis kan. Ya. Nah, tapi sayang istrimu dan sekali lagi, kalau terjadi perbedaan pendapat, biarkan istrimu merasa menang. Merasa menang dengan menang beda ya Om? Udah, yang penting merasa menang. Perempuan itu harus merasa menang. Udah selesai. Oke, itu kuncinya ya. Merasa menang dan menang adalah dua hal yang berbeda. Oke, Itu di berikutnya. tanda kutipin. Oke, yang kedua Om. Menurut Om Roy, apakah luka dan kegagalan dalam keluarga justru menjadi bekal penting sebelum anak membangun rumah tangga sendiri? Oh iya. Kadang-kadang berbahagialah orang yang pernah patah hati. Karena orang yang pernah patah hati itu bisa menghargai arti dari cinta sebetulnya. Oke Om. Ya, jadi memang patah hati itu buat kita belajar ya Om ya? Patah hati, sebuah nilai yang memang menyedihkan ketika itu terjadi. Tapi ketika Membuat itu kita lebih jadi kuat, pembelajaran kita bahwa kita jadi lebih kuat lagi. Bertumbuh ya Om? Dan menghargai cinta yang sejati. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Om. Siap. Pengalaman hidup apa yang paling mengubah cara Om Roy memandang peran sebagai ayah? Ya ketika saya bermasalah dulu, 20 tahun yang lalu Ya. dengan narkoba gitu. Kemudian saya menyadari bahwa lubang yang saya bikin terlalu besar, kasihan anak-anak istri saya yang saya tinggalkan.
bahwa jadi egoisme kita, ego saya sebagai laki-laki, ego saya sebagai seorang ayah, mengabaikan anak istri saya itu yang saya sesali. Ya, Om. Oke. Siap, selanjutnya Om. Jika Om Roy bisa kembali ke masa lalu, satu hal apa yang ingin Om Roy perbaiki dalam hubungan keluarga? Saya akan menyiapkan waktu sebanyak-banyak mungkin untuk istri dan anak-anak saya. Karena saya begitu banyak membuang waktu. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Waktu ya. Waktu. Waktu. Ya. Baik, ini yang terakhir ya Om. Apakah penyesalan terbesar Om Roy justru bukan pada kasusnya, tetapi pada dampak ke keluarga dan anak-anak? Oh iya. Saya pertama mempermalukan diri saya sendiri, mempermalukan istri, mempermalukan anak-anak saya dan keluarga saya, itu sebuah yang tidak bisa saya bayar. Itu satu mungkin mereka luka, mungkin mereka kecewa, anak-anak saya mungkin kecewa, tapi mereka tidak ungkapkan itu. Malah mereka memberikan kata-kata apa? Semua orang punya sisi gelap, cuma tidak semua orang ketahuan. Itu yang membesarkan hati saya. Ya, betul. Jatuhnya Om merasa mempermalukan, tapi bangkitnya Om mereka merasa itu adalah satu hal yang membanggakan. Kita kembali saat lagi. Terima kasih Om. Ada di pagi Pagi. Pagi ambiar, nonton ambiar. Geger. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Lu kalau punya anak, Iya. Karen Delano, mau ngajarin anak lu apa, bakat atau skill? Bakat apa skill? Iya, apapun itu. Mau ngajarin anak Bakat, lu apa? nyanyi. Nyanyi. Ini yang namanya Penyanyi, harus jadi penyanyi pokoknya anak gue. yang memberikan petua sama-sama salah arah. Lagu lu aja kebetulan belum ada yang dinyanyiin sama orang. Coba kalau gue maunya anak perempuan dan dia harus bisa nyanyi. Kenapa? Karena biar jadi kayak Raisa. Oh. Raisa, BCL, Agnes Mo gitu. Walaupun Sekali bapaknya... nyanyi dong berapa ratus juta. Iya. Cita-cita anaknya kayak Raisa. Bapaknya Raisa. Raisa. Putra nih, jorok banget lu. Yang satu ini bapak dan juga anak, bapaknya luar biasa. Dia jago bela diri, dia tularkan juga, dia ajarin anaknya untuk bela diri Jiu-Jitsu. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Lea Firman dan juga putrinya Miriel. Jadi Om panggilnya apa? Miriel. Iya. Miriel umurnya berapa sih Miriel? 13. 13 tahun. Oke, kelas berapa sekarang? 7. Kelas 7. Mirip banget sama papanya. Bapaknya. Mirip banget sama papanya. Bapaknya, maksudnya. namanya Mamanya bapaknya. di situ tuh. Lagi sini. Belajar Jiu-Jitsu dari umur berapa Miriel? Baru berapa ya? Kelas 10 kayaknya. Kelas 10 tuh. Enggak, umur 10. Oh, umur 10 berarti 3 tahun udah belajar Iya. Jiu-Jitsu ya. Nanti kita cari tahu apa alasan kamu pengen belajar Jiu-Jitsu. Sebelumnya Om ucapkan terima kasih banyak Miriel dan sudah hadir. Kita mau kasih lihat kekompakan mereka berdua dalam Yes. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, kenapa Jiu-Jitsu? Karena seru, terus ada manfaatnya banyak juga. Apa manfaatnya? Kalau ada yang jahatin bisa self defense, terus juga sekalian buat olahraga. Oh, Aku mau bertanya dulu. udah ngambil nomor antrian belum? Jiu-Jitsu tuh gimana sih? Apa bedanya sama yang apa taekwondo, apa? Kasih tahu Omnya. Omnya Nora nggak tahu nih. Kan orang emang nggak ngerti. Kalau jiu-jitsu tuh kayak kuncian-kuncian gitu, matahin tangan, matahin kaki. Matahin tangan. Mau coba patahin tangannya Om nggak? Oh iya gitu. Kan kalau taekwondo dari Korea, jiu-jitsu dari Brazil. Apa sih bedanya? Lian maksudnya gerakannya segala macam? Kalau jiu-jitsu sebenarnya ada dua, ada jiu-jitsu Jepang sama Brazil. Oh. Gitu. Kalau Jepang itu dia sama kayak karate, ada pukulan, bantingan. Tapi kalau Brazilian jiu-jitsu itu dia lebih ke ground fight, dia lebih kayak pertarungan bawah. Oh, yang dikunci segala macam biar nggak bisa gerak. Betul. Nah, yang kalian dalami itu yang mana? Yang Brazilian jiu-jitsu. Ah, oke. Kalau Lian udah belajar Brazilian jiu-jitsu itu dari kapan? 2012. 2012. Wow, 14 tahun. Miriel itu kamu mau belajar jiu-jitsu karena kamu yang pengen sendiri atau memang dipaksa? Awalnya tuh sebenarnya aku nggak suka. Kamu kok jawabnya begini ya sama Om ya? Jadi takut nih. Ini loh jawabnya. Awalnya nggak suka, terus lama-lama suka.
Awalnya nggak suka, berarti awalnya tuh papa yang nyuruh. Kenapa? Sebenarnya karena waktu itu gue pernah masukin sekolah basket, dia nggak suka. Abis itu gue kenalin sama jujitsu. Awalnya nggak suka, abis itu gue tunjukin nih ginya kan macam-macam, ada yang warna Apa tuh? pink, namanya gi, bajunya tuh Gi. Oh, kalau kita tuh apa namanya beginian Karen kalau lo bilangnya? Apa tuh namanya? kimono. Oh, namanya gi. Ada yang warna pink, ada yang warna ungu. Nah, Oh, kamu awalnya sukanya dari warna-warninya? Iya. And then? dia makanya suka yang warna pink. Oh gitu. Akhirnya belilah yang warna pink. Gitu. Aku mau beli warna pink nanti Gece deh. Ya. Nanti aku tanya mamanya deh, pasti mamanya tahu tuh Ya siapa. nanti aku cariin di Tanah Abang ya ada gambar Winnie the Pooh ya. Miriel, tapi nggak takut cedera kamu? Iya loh. Gimana ya? Oke, pernah cedera nggak? Pernah cedera nggak? Iya. Enggak ya. Nggak pernah sama sekali. Karena emang gue kasih tahu kalau emang udah kunciannya mendekat 100% harus ngetap. Itu jangan ego kita mempertahankan tapi kita tahu bakal patah. Apa ngetap itu maksudnya? Nyerah. Oh, oke. Harus tahu kapan menyerah. Ya. Itu intinya. Intinya. Karena kalau nggak menyerah akan semakin dikunci terus. Iya bisa patah tangan atau oke. kaki. Seminggu bisa latihan berapa kali, Miriel? Kalau di tempat latihan 2 kali seminggu, tapi kalau sama papa Sekali. kapan aja. Kapan aja berarti seminggu sering banget latihannya. Di rumah sih rata-rata jarang. paling sekali 2 kali ya. Teman-teman berarti di sekolah tahu banget dong kamu jago jujitsu. Ada yang tahu, ada yang enggak. Oke. Buat seorang Lian sendiri, ada ketakutan gak sih umur 13 tahun belajar jujitsu, bela diri gitu untuk usianya dia? Sebenarnya karena gue menghindari untuk dia bermain gadget lebih lama di rumah. Jadi gue cari aktivitas lain di luar yang yang positif gitu. Jadi ya udah gue kenalin segala macam olahraga. Nyangkutnya di Brazilian Jiu-Jitsu. Tadi Om Roy bilang temannya Gibran. Iya. Makanya Gibran juga suka bela diri juga. Saya teman satu kelas Gali. Kita demennya nyontek. SMP, bener gua mah. Lu harus contohin yang baik dong Karen, masa bilang Kan kita nyontek. dulu- Yang nonton nih banyak anak-anak juga loh. Gimana? Lah sekarang AI ya. Halo. Udah kelakuan gak baik. Teman. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini aksinya Miriel. Oh ini warna pinknya kayak gini, cakep ya. Oke, sering ikut kompetisi berarti? Bagus loh. Enggak, baru 2 kali. Baru 2 kali, oke. 2 kali kompetisi, udah pernah juara berapa aja ini? Ada yang dapat medali soalnya. Yang pertama juara 3, yang kedua juara 2. Oke, kalau jujitsu tuh ada ban-bannya juga? Ada. Ini udah ban apa kamu sekarang? Ini Abu di atas putih. putih itu ada strip 1, 2, sampai 4. Habis itu baru ini. Kalau Lian, Blue. blue itu artinya? Di atas putih. Kalau kamu ban apa? Hah? Ban serep. Oke, istri juga belajar nggak sih? Atau semua satu keluarga lo ajarin jujitsu juga? Anak-anak semua. Dari Miriel sampai yang paling kecil si Audrey. Ada protes nggak sih anak-anak? Happy justru. Happy mungkin karena lo nggak kasih pilihan yang lain. Atau sebelumnya udah lo kasih pilihan yang lain kan? Sebenarnya kalau Miriel dikasih pilihan lain, cuman yang adik-adiknya mau nggak mau ngikutin kakaknya kayaknya. Oke. Tapi adik-adiknya atau kakak-kakaknya dikasih ikut kompetisi juga nggak? Atau cuma Miriel aja? Miriel sama Alodi, kalau yang kecil kan masih umur 3 tahun 4 tahun ya, jadi belum ada kompetisinya. Oke. Terus mereka bakal diseriusin banget nih. Sampai usia berapa kira-kira lo akan melepas mereka sampai akhirnya mereka bebas untuk decide. Oke, terserah kamu. Mau terus atau mau lanjut atau mau bebas mau lepas juga nggak apa-apa. Sebenarnya udah dibebasin dari sekarang, cuman anaknya masih suka gitu karena buat gua ini penting banget kan apalagi buat cewek, buat self defense karena kita nggak mungkin bisa jagain 24 jam gitu loh. Jadi Oke. Lian, tolong kasih tahu sama kita, ini juga buat Sobat Ambiar yang punya anak-anak ya. Apa perubahan mendasar yang lo lihat dari Miriel dan juga anak-anak lo ketika mereka sudah belajar bela diri? Perubahan karakter atau sifat tuh jadi kayak gimana? lebih percaya diri. Oke. Tadinya awal-awal tuh dia demam panggung segala macam pas latihan sport gitu dia lebih percaya diri. Untuk ketemu orang dia lebih nyaman.
Oh, karena kalau kenalan sama orang katanya gini, apa lo gitu ya? Gak gitu kan? Enggak. Oke, kita mau kasih lihat ini momen Lian ngajarin anak-anaknya seperti apa, jujitsu. Anaknya kalau lagi berantem main kunci kali ya. Kunci loh. Dikunci semua satu sama lain. Oke, apa sulitnya ngajarin anak-anak? Harus sabar banget karena kalau Miriel udah bisa dikasih tahu, kalau anak-anak yang masih kecil kan harus sambil bermain gitu loh, jadi nggak mungkin yang langsung tut gitu, jadi Terus, ajak main, Kalau mereka tantrum harus gimana? dirayu. 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 Miriel, lebih enak belajar bela diri jujitsu sama papa sendiri atau sama coach? Papa. Kenapa? Soalnya gerakan yang Papa ajarin buat aku doang. Kalau sama coach semuanya dapat gerakan itu, jadinya ya nanti sama semua gitu, semuanya bisa. Kalau sama papa? Jadi Ada beberapa yang belum yang belum diajarin sama diajarin. coach udah gue ajarin duluan. Oh, jadi lo lompat. Jadi ketika dia main sama temennya, dia udah tahu teknik yang belum dikasih tahu sama coachnya. Oke. Tapi tadi tendangannya bukan jiu-jitsu. Enggak, tendangan itu apa? bukan. Itu saya ajarin self defense buat Betul kan? striking. Betul kan tendangannya? Tendangannya ya. Sebenarnya di jiu-jitsu nggak ada tendangan itu. Nggak Oke. ada, ini karate kalau nggak salah. Om pernah belajar juga jujitsu, Om? Saya karate dulu. Oh, karate. Oh sama tendangannya. Di samping Om juga dia ahli bela diri, dia silat lidah. Ulang lagi gimana silat lidahnya? Gimana silat lidahnya? Itu lu yang paling pinter. Gitu. Tapi Gebetan saya lagi nonton, maaf. Gibran sama dia sama. Oke, tapi pendapat mamanya seperti apa dengan diajarin bela diri, tiga-tiganya lo anaknya lo diajarin bela diri, dia fine istri kamu? Awalnya bilang anak kita cewek semua loh. Gitu. Nanti tomboy enggak lah, karena sport itu kan enggak hanya olahraga gitu loh. Lian, ada satu permintaan dari tukang kendang kami. Tolong ajarin tukang kendang kami kuncian jujitsu. Silakan. Coba kunci sini lo. Enggak diajarin, pengen tahu. Enggak, coba. Di situ ditulis Lian dan Miriel jujitsu bersama para host. Maaf, gue abis lari di gunung ya. Tangan gue lagi sakit lagi. Lian, ini terserah. Mau dibanting, Beneran, ini jatuh. Mau dipatahin tulangnya, bebas. Silakan. Ini kuncian yang gampang aja, namanya RNC. Ini namanya RNC. Apa namanya? RNC. Arenzi. Mau dipatahin apanya? Cek leher. Cekek leher. Oke, siap. harus sampai- Gak apa-apa, dia nggak punya tanggungan. Silakan. Kalau Gak usah dipegang, woi. Tunggu. Boleh dibanting di bawah. Coba kalau grounding, jatuh. kalau ground di bawah. Kunci jatuhnya. Oh, kalau di bawah, di bawah. Di bawah, duduk. Nah, Duduk. Tapi ininya tebal ya. Kalau Iya. ini bisa dari belakang tadi RNC udah. ya. Kalau yang satu lagi, satu lagi biasanya dari Nyon Belly langsung masuk armbar. Itu buat matain tangan. Matain aja. Oh, patahin aja. Tunggu, mau nanya, tapi itu memang harus sampai maksudnya sampai patah gitu. Kalau Kalau tanding maksudnya. kalau di UFC biasanya sampai patah. Kalau dia nggak ngetap. Lian, maaf kenapa harus berhenti? Karena kami menunggu itu. Iya, kami tunggu. Tapi jangan deh, ntar tukang kendang gak ada yang bunyi lagi. Oke, Lian, kita mau kasih lihat juga ada satu artikel tentang Lian Firman dan juga aktingnya ya. Lian Firman ungkap anak-anaknya sering ngomel ketika melihat ayahnya akting jahat dan adegan mesra dengan lawan jenis. Miriel, kamu kalau lihat papa kamu di TV terus di acting gitu, kamu ngeliatnya gimana? Sebenarnya aku biasa aja, tapi adek aku tuh biasanya suka sampai nangis. Ah, Iya, siapa yang suka nangis? Aubrey sama Lodi. Oh iya? Iya. Mereka nangis biasanya kalau ngeliat papa kamu actingnya gimana? Marah-marah atau enggak acting sama anak kecil lain cemburu. Oh, acting sama anak kecil lain cemburu. Cemburu. Misalnya. Gue gendong anak gue yang jadi anak gue gitu. Itu bukan anak papa itu kata gitu. Oh ya? Oh lucu ya. Terus langsung nangis. Nangis. Oh ya? Terus kamu bilang apa biasa sama mereka? Ya itu bohongan gitu. Terus kamu cara menenangkan mereka seperti apa? Karena kan maksudnya ini nggak sekali dua kali kamu depan televisi terus gendong anak kecil.
Ya karena sekarang udah sering jadi mereka udah tahu gitu ini bohongan gitu. Tapi yang awal-awal sih gue jelasin kalau itu tuh cuma adegan, itu bohongan gitu. Jadi, Butuh waktu lama nggak sih untuk menjelaskan dan membuat mereka paham betul bahwa itu hanya sekedar acting? nggak gitu lama ya, berapa kali gue jelasin untungnya ngerti gitu loh. Waktu itu pernah gue ajak ke lokasi juga. Kalau diajak ke lokasi gimana Lokasi mereka? baru ngerti kali Baru ya. ngerti dia, oh ternyata bohongan gitu. Kalau dipukul juga sebenarnya kalau di syuting nggak kena gitu loh. Pernah ngeliat pas lagi dipukul adegan di TV, mereka nonton di TV pernah juga? Pernah. Nangis? Mereka, kok papa dipukulin gitu. Kalau sama lawan jenis pernah juga? Mereka nggak Pernah. Oke, dan reaksinya seperti apa? Reaksinya kalau ini dia paling ngadu ke mamanya. Mama lihat ya papa pelukan sama. Terus mamanya bilang, jangankan di TV, di handphone pun aku tahu. Oke, Lian dan juga Miriel, kita mau pindah tempat ya. Tapi sebelumnya kita juga mau nanya sama kamu. Kalau misalnya dari istri sendiri pernah ngambek kah? Kalau misalnya ngambek, masalah acting segala macam, apa yang kamu lakukan? Istri sih nggak pernah ngambek ya kalau masalah Undung acting. segala macam nggak? Enggak. Oke. Enggak ya. Enggak. Profesional aja ya. Iya, kayaknya segitu ya. Itu dia nggak tahu loh. Tapi dia tangannya begini. Oke, Miriel dan juga Lian, kali ini kita mau ngajakin mereka untuk bermain dengerin dan boleh protes. Let's go. Oke, Miriel, jadi kita di sini punya kamu di sini Duduk sayang. sini, duduk sini. Nanti kamu bacain, ya, kamu bacain. Udah gitu, kamu lanjutin sesuai isi hati kamu, ya. Iya. Nanti papa kamu boleh protes pun juga sebaliknya. Iya. We start from you, kita mulai dari kamu. Silakan baca. Dengerin dan boleh protes. Dengerin dan protes. Aku sering ngerasa harus ngerti ayah, padahal sebenarnya aku pengen ayah tahu kalau aku Lanjutin. apa ya? Sering ngerasa harus ngerti ayah, padahal sebenarnya Merial itu pengen ayah tahu kalau Merial apa. Pengen dimengerti gitu. Iya ya, Gimana? pengen dimengerti. Pengen dimengerti, cuma pengen dimengerti. Misalnya dimengerti dalam Mengertinya hal apa? Dalam hal apa? Apa ya? Pengen jalan-jalan. Tambahin uang jajan. Oh iya. Kok dipancing? Kok dipancing? Oh iya itu bener. Tambahin uang jajan. Oke, tambahin uang jajan. Iya. Iya Oke, bener. aku bantuin ya, tambahin uang jajan. Oke. Oke. Mau protes silakan, boleh protes? Ya, sebenarnya kalau anak itu kan nggak boleh banyak-banyak uang jajannya. Boleh. Om bantuin om. Oke. Iya, karena kan kalau terlalu banyak dia nggak ada challenge gitu. Jadi kalau dia terbatas dia akan berpikir gitu loh. Akan menggunakan logikanya dia. Oke. Kalau semua segala sesuatu tercukupi, Gampang jadinya. dia nggak akan Iya betul. nggak akan mikir gitu. Kamu tuh kalau uang jajan dikasih sama siapa? Papa. Kalau uang jajannya kurang suka diem-diem minta sama mama nggak? Iya. Juga sih. Kita diem-diem ya. Oke. Silakan kalau gitu Lian. Dengerin dan boleh protes. Yang paling aku takutin sebagai ayah itu kalau suatu hari kamu punya pacar. Oh gitu. Kalau udah gede terus punya pacar ya. Oh, kamu ada pembelaan nggak? Kamu udah mulai suka-sukaan belum sih? Belum. Belum, oke. Jadi aman lah ya, masih umur 13 tahun Iya, juga. masih jauh, Mak. Emang lo ada deg-degannya? Iya, karena suatu saat itu pasti datang kan. Momen itu. Aha. Yang lo pikirin, yang lo takutin apa? Gue punya saingan aja. Oh, oke. Miriel, silakan baca lagi. Dengerin dan boleh protes. Karena aku nggak mau cerita tentang keseharian aku karena aku udah capek. Karena udah telat. Anak zaman sekarang banget, karena aku udah capek, jadi aku gak mau cerita. Oke, ada mau protes silakan. Iya, harusnya cerita sama orang tua. Soalnya biar bagaimanapun orang tua kan walaupun berbeda zaman, tapi seenggaknya bisa ngasih masukan yang baik dan positif buat anak. Kamu lebih sering cerita sama siapa? Sama mama, sama papa? Mama, Mama. Kenapa? Soalnya sama-sama cewek. iya. Sama-sama cewek ya. Udah sih gitu aja. Terakhir cerita sama mama apa? Yang papa nggak tahu. Apa? Apa ya? Karena lupa. Iya ya nggak tahu lupa. Takut. Oke, Lian selanjutnya. Ya. Dengerin dan boleh protes. Ayah sering pengen terlihat kuat di depan kamu. Padahal sebenarnya ayah juga ada kalanya lemah dan sedih. Iya.
Iya. Ya kadang-kadang kan tidak semua kebutuhan, keinginan anak dan istri bisa kita cukupin gitu loh. Kadang-kadang kita udah berjuang sekuat tenaga, tapi kadang-kadang anak atau istri masih yang ini, kadang-kadang sedih aja masih belum bisa. Kamu tuh pernah ngeliat gak sih papa kamu kayak kelihatan sedih gitu, dia kayak nutupin tapi kamu tuh dalam hati, kayaknya aku tahu deh papa aku Ya, kayaknya kamu lagi sedih. tahu Cuman gitu. dia kelihatan sosok tegar aja. Nggak pernah. Oh ya? Nggak pernah. Iya, Karena emang nggak pernah lihat aja. Bisa senyum terus, kalau nggak senyum marah. kalau nggak senyum marah. Berarti memang lu sebisa mungkin untuk menutupi itu semua. Iya. Karena gue ngerasa ya itu semua ya tanggung jawab gue kan. Jadi ya anak nggak usah tahu kesusahan gue seperti apa. Cerita sama istri nggak? Kalau sama istri ya mungkin sedikit cerita tapi nggak semuanya. Jadi paling banyak ceritanya ke? Diri sendiri dan Tuhan. Iya. Karena tidak mau menyusahkan keluarga, istri nggak usah banyak tahu lah ya, apalagi anak-anak. Mau bilang apa sama papanya? Yang ternyata papanya suka diem-diem, menyimpan semua rasa sendiri. Mau bilang apa? Apa ya? Anything you would like to say, say thank you. Perasaannya kamu buat papa. Makasih udah jadi papa yang baik. Dan mau bilang apa sama Mil? Papa itu sangat sayang banget sama Miriel, Alodi, Aubri, dan Mama. Kalian semua itu nomor 1 buat Papa. Mau dipeluk? Dipeluk dong. Udah semakin besar ini jadi. You will be always your first love. Iya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi. Pagi-pagi ambiar nonton ambiar. Jajar. Ada sahabat aku datang. Iya anak futsal. Anak futsal, kita orang fashion guys. Oh, orang fashion. Fashion. Gue pikir anak futsal juga yang datang. Kita mah ini orang-orang influencer fashion Oh gitu. pantesan. Jadi kita memberikan influence kepada anak-anak muda zaman sekarang how to dress. Wow, gaya berpakaiannya oke. Oh, oke, kita mau hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Kemarin baru pulang umroh, alhamdulillah ya. Iya ya? Iya. Oh, coba Moela keluar. Umroh untuk kali pertama di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan yang dia Rangga Moela. Umroh pertama kali. Umroh. Apa rasanya? Rasanya spektakuler sih. Spektakuler. Magical gitu. Magical. Ya. Nanti cerita sama kita pengalaman Boleh dong. seperti apa Rangga. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Rangga, Ya. kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Baru mau ditahan. Sabar dong, baru pulang umroh kok marah-marah. Itu ujian loh. Kita mau kasih lihat lo yang satu ini ya. Umroh untuk kali pertama, Rangga Moela. Aku tahu banget rasanya umroh pertama itu seperti apa. Sebelum berangkat umroh, dalam pikiran lo tuh apa? Dalam pikiranku tuh ikhlas sih. Karena sebenarnya ajak umroh tuh udah lama. Tapi emang mungkin dirinya belum siap gitu ya. Namanya kita anak muda kan banyak cerita orang-orang kan. Nanti kalau umroh ditunjukin keburukan lo di dunia gitu apa segala macam. Jadi setiap kali diajakin tuh dulu enggak mending liburan ke luar negeri gitu, takut gitu. Terus Emang apa yang lo lakukan di masa lalu? Cerita dong. ya enggak, semua orang kan pasti punya dosa. Oh, iya, Nggak ada iya, satu iya. orang yang Iya, nggak punya sempurna. dosa dong. Betul, betul. Gak Gitu. usah pakai emosi dong. Ya, lanjut silakan. Lanjut. Terus kayak 2 tahun kebelakang ini mungkin karena umur juga udah semakin dewasa, jadi ngerasa kayak, oh kayaknya aku perlu sesuatu untuk spiritualku supaya lebih dalam lah istilahnya gitu. Terus kebetulan kemarin tuh ulang tahun kan Januari. Nah dikasih kado sama manajerku gitu. Oke, mendarat di Jeddah. what do you feel? Sampai sekarang tuh kalau ngomongin umroh tuh selalu kayak sedih gitu. Karena mungkin orang sama ini ngelihatnya, oh Rangga tuh happy, fun, apa segala macam. Tapi sebenarnya ada sisi juga yang memang, oh ternyata aku tuh butuh Tuhan gitu, butuh Allah dalam hidupku gitu. Jadi akhirnya pas kemarin umroh dan sampai sekarang mungkin karena masih baru sebulan ya, belum sebulan full gitu. Jadi kayak masih berasa dan setiap kali ngomongin sama mama tuh kayak selalu nangis berdua gitu. Oke.
ketika sujud? Madinah landing ya? Aku di Jeddah terus ke Madinah. Oke, di Jeddah. Oh ya maaf, di Jeddah. Dari Jeddah terus ke Madinah. Masjid Nabawi. Ya, Ke Raudhah. ya. Katanya adalah tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa. Ya. Apa doa yang kamu panjatkan di Raudhah? Doanya sih sebenarnya umum ya, maksudnya pasti kesehatan, terus udah gitu masih bisa ngebahagiain orang tua terus karena alhamdulillah dua-duanya masih ada gitu. Terus sukses secara karir, pastinya jodoh juga. Tapi ya umum aja sih sebenarnya, bukan sesuatu yang spesifik seperti apa gitu kemarin minta doanya. Cuman ya alhamdulillah dilancarin perjalanannya, bisa di Raudhah juga sampai sholat Isya, berdoa gitu. Jadi kayak alhamdulillah. Lo sampai di tahap nggak tahu lagi harus doa apa nggak sih? Iya. Saking setiap hari kan isinya berdoa terus. Iya, iya. Di masjid tuh berdoa terus gitu sampai kayak doa apa lagi ya habis ini kayak udah kehabisan doa gitu. Cuman Nggak tahu mau minta apa lagi ya? ya akhirnya diulang aja doanya terus setiap hari. Buat kamu yang pertama kali umroh, ada nggak persiapan doa yang paling penting banget ingin kamu panjatkan dari semua doa yang kayak udah nggak tahu apa lagi mau didoain? Sehat sih. Bisa sehat terus sama orang tua. Rangga, lu tuh dari ABG tuh udah muncul di TV loh. Dengan segala macam hingar-bingar, lampu, sorot kamera, fans. But at the time, momen saat umroh, dan itu adalah umroh pertama kali, itu adalah me time yang begitu luar biasa sekali kan. Ada momen lu jalan sendirian gak sih? Tanpa misalnya bersama dengan jemaah yang lain, bener-bener cuma sendiri aja jalan? Atau memang selalu barengan sama jemaah? Sebenarnya kalau sama jamaah enggak, tapi bareng sama mama terus kan. Karena ngejagain dia juga kan lansia. Jadi ya bukan lansia yang udah tua banget ya mama juga. Cuman Ya. kan ya pasti kalau orang tua kan jalan jauh sedikit kaki capek apa segala macam. Jadi harus jagain kan. Tapi kan kalau kita udah ke masjid berdoa kan safnya beda. Jadi benar-benar momen sendiri. Dan aku tuh ada kejadian kayak udah nggak ada sholat maghrib di Madinah, di Nabawi. Udah rame banget, terus aku tiba-tiba masuk. Kayak kok orang-orang pada makan, ngegelar makanan gitu. Terus oh mungkin karena ini hari Kamis, buka puasa kali gitu. Terus udah gitu udah rame banget kondisinya. Terus aku kayak aduh aku nggak dapet tempat nih untuk sholat karena udah penuh dan aku agak telat waktu itu. Terus tiba-tiba kayak ya Allah semoga ada tempat buat aku sholat. Terus tiba-tiba ada pemuda Arab kayak umur 17-18. Di depan aku tuh ada orang, belakang aku ada orang. Tiba-tiba aku ditarik sama pemuda itu. Dia bilang come with me. Terus udah gitu tiba-tiba dibukain jalan gitu kayak lautan ya. Kan orang-orang udah pada duduk kan. Terus tiba-tiba dikasih satu tempat yang tempat orang itu makan. Terus tiba-tiba dia bawain aku hampers makanan. Terus aku pas lihat ke belakang, tempat sholatnya udah ditutup sama barikade gitu loh, pembatas. Pembatas, terus kayak, ya Allah baik banget ya, aku cuma nyebut doang. Jadi aku waktu itu sholat maghrib, nangis terus nggak bisa keluar air mata terus karena ngerasa kayak, wah benar-benar dimudahkan sama Allah kalau emang udah niat untuk ibadah. Itu sih yang paling berkesan mungkin ya, yang nggak bisa aku lupain. Sama mama ya? Perginya sama mama. Ini umroh mama pertama kali? Iya sama juga, mamaku soalnya mualaf. Menyenangkan pasti ya, berdua. Ya, Cuma berdua. berdua. Kita mau kasih lihat. Momen berdua bersama orang yang paling dicinta, umroh bersama untuk pertama kali. Then we go to Mekah, Ya, tawaf, gandeng mama. iya pasti. Pasti, pertama kali aku, kan memang alhamdulillah nginepnya depan Masjidil Haram ya. Pas jalan tuh pertama kali ngeliat Ka'bah, wah aku air mataku ngucur kayak, wah selama ini aku lihat ini hanya di televisi gitu. Kalau azan apa-apa tiba-tiba ada depan mata tuh magical moment buat aku. Terus ketika that magical moment melihat Ka'bah untuk pertama kali, untuk kamu dan juga untuk mama. Ya. Kamu sama mama ada dialog apa saat itu? Ketika berada di tempat yang sama untuk pertama kalinya. Kayaknya kalau komunikasi dialog tuh hampir nggak ada. Karena kan memang tawaf itu kita fokus kan berdoa gitu. Terus memang karena desek-desekan banget jadi juga ngejagain gitu. Dan sama jamaah yang lain kan. Jadi Cuma memang megang aja. cuma megang aja. Terus
ya memang berdoa kan juga ada mutawifnya. Ya. Jadi memang kita berdoa terus selama 7 itu. Tapi kan habis itu kita sholat ya di belakang makom Ibrahim. Nah setelah sholat itu baru aku berasa itu aku nangis, bener-bener nangis. Terus pas aku nangis mamaku ternyata lihat dia nangis juga. Terus kita pelukan berdua, nggak ngomong apa-apa, cuman minta maaf satu sama lain. Udah itu sih kayak wah luar biasa ya. Kayak pelukan aja tanpa berkata-kata sama ibu tuh udah ada koneksi yang luar biasa kan. Apa doa kamu untuk mama saat itu? Ya semoga mama selalu sehat, bisa ngelihat aku terus sampai bertumbuh kembang lebih dewasa lagi. Pokoknya intinya bisa ngebahagiain mama terus. Ini kemarin kamu umroh pas momen ulang tahun? Ya, aku ulang tahun, mamaku juga ulang tahun, tapi beda cuman 5 hari. Jadi ngerayainnya di sana? Iya. Kado dari? Dari manajerku. Oke. Aku mau ambil manajernya sebenarnya. Oh, hai kamu, ini teman aku juga manajernya. Come. Jel. Ini teman aku dari zaman dulu waktu masih jadi penyiar radio. Dia adalah manajernya Rangga. Boleh geser? Kenapa? Yes, you are on TV. So, oke. Kasih kado umroh tuh begitu luar biasa. Tapi alasan kamu, Jel, kasih kado umroh buat Rangga tuh. Rangga itu bukan cuma sekedar talent kamu, tapi aku tahu dia adalah adik kamu kalau kamu rasakan pasti ya. Udah puluhan tahun soalnya sama Yes, dia kan. why umroh untuk dia? Karena kebetulan aku juga mualaf, terus waktu umroh pertama kali itu aku diberangkatin orang dan itu pengalaman aku luar biasa di sana gitu. Maksudnya aku pengen banget dari dulu ngajak dia nih gitu. Terus tapi dulu enggak Kak, aku takut nggak mau gitu dia. Jadi aduh ayo dong deh gitu. Nggak mau takut gitu. Nah kebetulan memang setiap tahun biasanya ulang tahun dia aku nggak pernah ngasih kado berupa barang karena dia bisa beli kan. Aku selalu ngasih kado momen. Kita ke Jepang, kita kemana lah gitu. Nah kebetulan tahun ini aku pengen dia merasakan berulang tahun di Mekah Madinah dan kebetulan aku udah berkeluarga sekarang. Jadi yuk sama mama aja. Berdua sama mamanya gitu. Mau bilang apa sama manajer kamu ini? Terima kasih banyak Kak, selama ini sudah menjaga aku. Sudah jadi bagian dari hidupku. Kita mulai dari berteman akhirnya jadi manajer sampai jadi keluarga, jadi kakakku. Terima kasih sudah menemaniku melewati masa-masa yang indah dan juga buruk. Naik Kita turun lalui hidup. bersama. Naik turun hidup. Ya semoga hubungan kita akan Amin. terus berjalan bersama Kak. Sebagai keluarga. Amin. Keep her. Oke Rangga mulai. Kita mau ngajakin Rangga untuk bermain kotak surat ambiar. Let's go. Angel, thank you so much. Let's go. Ada kotak surat di sini dan ada beberapa amplop, beberapa warna boleh dipilih dulu sama Rangga mau yang mana dulu. Merah. Oke, kamu buka, kamu baca, dan Dibuka, kamu berikan lalu respon. Dibaca sendiri ya. Dear Rangga, kalau kamu harus jujur, luka apa dari keluarga yang paling lama kamu bawa sampai hari ini? Dan kapan pertama kali kamu sadar luka itu ikut membentuk siapa dirimu sekarang? Luka. Kayaknya kalau luka alhamdulillah nggak ada ya. Karena aku tuh anak tunggal kebetulan. Terus memang keluarga aku tuh sangat intimate gitu loh. Dan ya sehari-harinya juga bercanda. Jadi memang kayaknya kalau luka dari keluarga sama sekali nggak ada. Nggak ada ya. Full of love. Full of Full love. of love. Oke. Oke. Silakan dipilih satu lagi. Di Rangga, kalau kemarin kamu tidak berangkat umroh, apa yang akan terjadi sekarang? Ya mungkin sekarang aku akan tetap berdiri di sini tapi nggak syuting pagi-pagi ambiar. Ya mungkin kamu tetap berdiri di sini tapi beda topik atau pembahasannya. Iya kan? Iya benar Beda topik juga dan juga ya. pembahasan. Satu lagi. Oke, boleh satu lagi. Satu lagi terakhir.
apa satu kebiasaan atau cara berpikirmu yang benar-benar berubah setelah umroh dan bagaimana itu mempengaruhi hubunganmu dengan orang sekitar? Oh, good question. Pertanyaan bagus. Aku belajar untuk lebih sabar karena biasanya aku tuh agak tinggi ya. Emosi ya. Dan cara bicaranya kadang-kadang kayak ngomong biasa aja bisa nadinya tinggi gitu. Iya. Tapi nggak ada, maksudnya no hard feeling gitu ngomong itu. Cuman ya setelah umrah tuh kayak aku banyak belajar untuk bersabar sih, kayak dikasih makanan apapun makan gitu. Terus kayak nunggu lift lama juga Ya udah harus aja. sabar karena ya pokoknya banyak hal akhirnya mempengaruhi aku untuk lebih sabar dan menerima apapun dalam hidupku. Lebih bijak lagi. Terima kasih Rangga Mula. Kita kembali saat lagi. Hadir di pagi-pagi ambiar dari kota Bandung, Ustadz Denny. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada Mang? Alhamdulillah saya Sehat ya? sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Ustadz sudah hadir. Ustadz Denny, punten mau nanya, Boleh. usia berapa Ustadz? 40. Seumuran sama saya. Ustadz sudah berapa lama ngajar ngaji? Ngajar ngaji kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dulu belajarnya dari mana Ustaz? Belajar saya sama guru di Soreang. Di Soreang. Oke, memutuskan untuk jadi guru ngaji 10 tahun yang lalu itu. Ya. Itu alasannya apa Ustaz? Alasannya mungkin saya disuruh sama guru juga dan untuk mengamalkan ilmu saya. Gitu. Untuk menjadi orang yang bermanfaat ya. Insya Allah. Ustadz, ini kan jadi viral di media sosial tadi seperti yang kita lihat ya. Mengajarkan ilmu agama, Betul. ngaji, tapi gratis. Awalnya ada infak. Awalnya ada infak. Ada infak. Jadi infak ini udah sepakat dengan orang tua, murid-murid. Diadakan ada infak, namun dari bulan ke bulan gitu. Selama saya mengajar anak-anak, jadi dari siswa 85 itu yang bayar infak dari awal ada infak pun baru setengahnya, cuma setengahnya yang bisa bayar. Terus maju terus endingnya hanya 10 orang yang bisa bayar. Nah, di situ saya mencoba mengeluarkan program yaitu ada daftar ulang. Memang di kami itu ada daftar ulang karena kami ada suka bagi rapot. Gitu. Situ ada daftar ulang, daftar ulang itu 100.000. Itu sebetulnya saya itu mengetes kepada orang tua murid itu kesungguh-sungguhannya untuk memasrahkan anaknya supaya dididik sama saya. Artinya kepeduliannya orang tua untuk mendidik agamanya, mendidik anaknya dalam urusan ilmu agama kepada saya. Nah, saya itu dari infak itu sengaja nggak dikasih tahu bahwa ada setelah daftar ulang gratis sama saya kedepannya terus gitu. Nah itu di awal bulan Oktober. Baik, jadi awalnya ada infak, ya namanya infak ini sukarela. Ya betul. Awalnya ya tidak memang semuanya memberikan infak, hanya setengahnya saja. Ya. Lama-kelamaan mungkin karena faktor ekonomi Ya. tidak semuanya bisa, bahkan tidak setengahnya bisa memberikan infak. Betul. Lama-lama ini programnya menjadi ngaji gratis. Ya betul. Kalau boleh tahu selain untuk mengajar ngaji, Ya. pekerjaan utamanya ada nggak selain itu? Serabutan saya. Kerja serabutan. Ya, Oke baik, Ustadz kalau dari infak itu sendiri, punten saya mau nanya, Ya. kan hanya setengahnya saat itu yang mampu untuk Bayar infak. bayar infak. Ya. Itu maksimal bisa terkumpul berapa saat itu? Paling kalau setengahnya itu kurang lebih 900 ribuan lah Itu per bulan? per bulan. Per bulan. Ya. 900.000 itu 900.000. udah paling tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi. Ya. Pernah paling sedikit sekali infak yang terkumpul saat itu berapa? 10 orang ya kemungkinan 300 ribuan per bulan itu. Ustadz sudah berkeluarga, Alhamdulillah sudah. anak ada berapa? Anak ada 3.
Baik, kita paham di tengah ekonomi seperti sekarang dengan, ya kita tahu namanya infak ya, sukarela ya. Betul. Tapi kan ada kebutuhan hidup juga. Ya. Dan yang terjadi, Ustadz juga sempat harus keluar dari kontrakan karena menunggak. Kita mau kasih lihat izin Ustadz ya. Saat itu menunggak berapa bulan Ustadz? Saat itu menunggak 3 bulan mau ke 4. 1 bulannya berapa per? 1 bulannya itu 1 juta. 1 juta. Iya. Dari infak aja memang tidak tercukupi ya. Tidak cukup. Kalau kerja serabutannya apa? Kerja serabutan saya kuli bangunan bisa insya Allah. Terus mengelas, bikin pagar insya Allah bisa. Tapi itu kan belum tentu setiap bulan ada ya. Itu belum tentu setiap hari, belum tentu setiap bulan ada. Tapi biasanya dari penghasilan serabutan rata-rata sebulan bisa dapat berapa kalau memang sedang ada? Kalau sedang ada itu paling lama itu seminggu lah. Seminggu bisa dapat Paling berapa? kurang lebih 700.000, 1,5 juta kalau pas kebetulan ada. Ustadz, ketika akhirnya harus keluar dari kontrakan, Tuh. apakah orang tua dari murid yang Ustadz ajari mengaji itu ada bantuan dari mereka misalnya? Alhamdulillah. Ya sampai saya pindah lagi ke kontrakan yang baru dengan alasan mungkin ya saya nggak bisa bayar. Ya alhamdulillah belum ada. Jawabannya tuh alhamdulillah belum ada. Masih disyukuri ya? Ya bersyukur. Istri bilang apa Ustadz? Dalam perihal apa ya? Ketika Ustadz sebagai kepala keluarga, tidak saat itu, saya mengutip kata-kata Ustadz, alhamdulillahnya memang masih belum bisa untuk mencukupi. Sama. Dia bilang alhamdulillah. Itu yang menjadi dorongan saya menjadi kuat, bersabar. Hanya istri saya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi istri yang bisa menguatkan. Betul sekali. Saat dalam keadaan putus asa, Ya. istri bilang apa? Gimana cara ia membesarkan hati sang suami sebagai kepala keluarga? Mungkin istri di saat saya nggak punya kerjaan, terus pada akhirnya saya harus keluar dari rumah itu, istri selalu ikut dengan saya dan tidak banyak tuntutan kepada saya. Dia ikut kemana saya bawa, dan dia tidak banyak tuntutan kepada saya. Malah, ayah sabar, ayah sabar. Itu aja. Gitu. Ustadz, kami bacakan komentar dari netizen yang melihat perjuangan, keikhlasan, dan kesabaran seorang ustadz. Terharu banget definisi mengamalkan ilmu lillahi ta'ala. Gak masang tarif untuk yang mau ngaji. Tapi setidaknya para orang tua ada inisiatif untuk memberikan buah tangan ataupun hadiah bentuk apresiasi. Bu, Pak, yang anaknya ngaji di sana tolong buka hati kalian waktu Ustadz Fan Ustazah ini ikhlas. Kenapa tidak ada inisiatif dari para wali murid ngajinya minimal sehari 1.000? Tolong 1.000 rupiah itu tidak besar Bu, Pak. Demi Allah, apa kalian tega? Kenapa kalau Ustadz suka pada nyepelein, giliran ke guru sekolah pada lomba-lomba ngasih hadiah? Kok bisa sebanyak ini para orang tua santri nggak ada inisiatif untuk infak sukarela? Sebanyak itu muridnya, bisa-bisanya gurunya kelaparan. Hai orang tua murid, di mana hati nuranimu? Jangan sementan karena agama tidak diperjualbelikan lalu kalian tutup mata untuk memberi sedikit upah
untuk anak-anakmu mengaji? Tapi saya yakin dengan komentar-komentar seperti ini Ustadz tetap akan bukan membela ya, tapi dalam posisi mengerti keadaan orang tua. Betul sekali. Dan itu pun mungkin kalau saya lebih banyak bercerita lagi mungkin kepada orang tua murid, kepada lingkungan dengan keadaan kondisi saya. Mungkin ya bisa terrealisasikan lah. Jadi pada saat ini mungkin jadi imbas dan dampak negatif juga dari orang tua murid, begitu juga lingkungan gitu. Sebetulnya di sini ya salah saya juga. Kenapa? Karena saya ini gak banyak cerita bahwa sedang susah, saya gak terlalu banyak menuntut kepada orang tua murid. Saya lebih menutup. Jadi gak salah orang tua murid. Coba kalau saya bilang, mungkin mereka bisa membantu saya. Coba kalau saya bilang kepada tetangga, mungkin mereka bisa bantu saya. Akan tetapi prinsip saya, ini privasi saya. Saya masih bisa diberikan ikhtiar sama Allah Ta'ala. Saya ikhtiar dulu. Akan tetapi waktu yang menentukan saya harus pindah dengan keadaan tidak punya uang, dengan keadaan sambil harus bertanggung jawab mengurus anak-anak. Ya, mudah-mudahan saat ini saya sendiri di sini mungkin lebih banyak lagi berkomunikasi dengan orang tua murid, dengan lingkungan agar mereka tahu bahwa saya sedang kesusahan. Biar tidak menjadi dampak negatif. Tapi Ustadz setelah viral seperti ini, apakah ada perubahan dari orang tua murid ataupun juga mungkin ada bala bantuan yang datang buat Ustadz? Alhamdulillah kalau untuk bantuan di luar sana itu sangat banyak sekali. Oh, ya. Yang saya terima, saya udah dapat motor, saya banyak dikasih uang, saya banyak dikasih kayak sembako. Malah yang menjadi cita-cita saya dapat umroh. Tuh. Kapan perginya? Insya Allah tanggal 14. Sekarang ya. Tanpa bercerita, pertolongan Allah begitu dekat, begitu nyata. Itu salah satunya. Pas sama siapa aja, Ustadz? Sarang sawai. Saya spesial umroh dengan beliau, dengan ajudannya katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Tri. Semoga Allah memberikan balasan dan beliau semoga dijadikan ahli surga nanti di sana. Ustadz, kita juga mau kasih lihat, bukan hanya itu, tapi juga Ustadz mendapatkan pekerjaan kabarnya dari Kang Deddy Mulyadi. Oh wow. Alhamdulillah. 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 Terima kasih untuk orang-orang baik dan untuk orang tua murid. Semoga tetap semangat anak-anaknya untuk tetap belajar ngaji ya. Iya. Ngajar ngaji tetap dong? Masih. Masih tetap ya. Alhamdulillah Ustadz diberikan kemudahan. Amin. Alhamdulillah. Pertolongan yang begitu dekat dan begitu nyata. Ustadz, Iya. mau bilang apa sama istri yang lagi nonton di rumah? Tetap bersabar dan ikhlas. Berjuang untuk menegakkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagai pegangan saya pribadi untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Bersabar dan ikhlas. Apapun di luar sana yang bilang, kita terus berjuang, bersabar. Karena kita sayang sama mereka. Biarpun orang berkata lain, berkata apa biarin. Yang penting nanti Allah yang menjawab. Terima kasih Ustadz.
sebuah ketulusan yang berbuah manis. Kita kembali saat lagi. Gajar. Musik buat Karen Delano. Karen Delano. Apa tuh? Ini kita punya sesuatu yang penting banget buat Sobat Ambiar di rumah. Ini kan sebentar lagi menjelang momen yang begitu istimewa sekali. Bukan hanya Valentine, hari kasih sayang, tapi juga tahun baru Imlek. Karen Delano, gimana lagunya kalau mau Imlek? Coba. Gimana sih? Lu dong. Ayo dong, musik. Gong si gong. Gongsi, 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 gong. Gongsi, 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 gong. Nih mau Imlek ya buat Sobat Ambiar. Jangan lupa kalau misalnya mau Imlek, jangan lupa untuk belanja supaya kelihatan lebih oke lagi, lebih istimewa lagi. Bukan cuma buat Imlek, tapi juga ketika hari raya, hari kasih sayang, di hari Valentine, belanjanya cuma di Trans Fashion Indonesia. Karena di Trans Fashion Indonesia begitu banyak sekali brand-brand yang istimewa. Dari tas, sepatu, macem-macem. Brandnya apa aja, Karen Delano? Oh ya, banyak sekali brandnya. Brandnya keren-keren nih. Ada Eigner, Furla, Geox, dan juga Canali. Teman-teman atau juga pemirsa di rumah silakan bisa mampir ke mall terdekat seperti Pondok Indah Mall, Central Park, Senayan City, Pacific Place, dan masih banyak lagi. Sampai kita berjumpa di Trans Fashion Indonesia dan terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Kita akan ketemu lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah! Sampai jumpa, bye-bye.